Izzah semakin menyebalkan dan memalukan. Begitu keluar dari ruangan Gus Hafi, Alifa mengomel pada Izzah. Bahkan sepanjang lorong menuju kelas kitab, keduanya terus beradu mulut tanpa mereka sadari Gus Hafi berjalan di belakang mereka berdua, tentunya mendengar semuanya. Kebetulan Gus Hafi akan menuju kelas tahfidz yang bersebelahan dengan kelas kitab yang akan dituju Alifa dan Izzah. Kamu ini benar-benar nyebelin banget ya Zah, protes Alifa meluapkan emosinya. Nyebelin gimana? Seharusnya kamu berterima kasih sama aku karena sudah membantu kamu bertemu dengan Gus Hafi. Jawab Izzah dengan santainya. Tapi nggak begitu juga caranya Zah. Sampai nyamperin Gus Hafi segala. Yang ada bikin malu tahu enggak Zah? Kenapa harus malu Alifa? Dia itu suami kamu. Kan kemarin kamu yang bilang sendiri kalau kamu kangen banget sama Gus Hafi. Tapi nggak harus diimongin langsung sama orangnya Zah. Lalu harus bagaimana? Cukup melihat dari jarak jauh seperti tadi. Iya, bahkan aku tanya kamu nggak nyahut gara-gara kasih kan menatap Gus Hafi dari jarak jauh. Itu namanya bukan ngobatin rindu Alifa. Lalu menurut kamu gimana caranya ngobatin rindu yang benar? Sok tahu banget kamu Zah. Ya paling tidak saling berpelukan mungkin, atau lebih. Jawab Izzah sambil menaik turunkan alisnya menggoda Alifa. Alifa yang merasa gemes dengan sikap sahabatnya seketika mencubit lengannya. Oh, suka banget KDRT kamu Fe. Syukurin. Lagian sejak kapan sih kamu jadi mesum begini? Tanya Alifa merasa heran. Sejak kapan ya? Yang jelas sejak sahabatku dinikahi Gus Idola. Bisik Izzah lalu lari mendahului Alifa masuk ke dalam kelas kitab. Alifa yang masih berada di luar kelas hanya bisa menggerutu, sambil menatap sahabatnya yang menghilang di balik pintu. Kalau memang rindu, jangan gengsi. Deh. Alifa membeku di tempat begitu mendengar suara yang tidak asing baginya. Jantungnya terasa mau melompat. Namun Alifa harus tetap memastikan pemilik suara tersebut. Begitu mata Alifa menangkap sosok Gus Hafi yang melintasinya tanpa menoleh dan tetap berjalan menuju kelas tahfidz, Alifa ingin menghilang ke dasar bumi saat ini juga saking malunya. Ini semua gara-gara Izzah. Alifa segera masuk kelasnya sambil menahan degup jantung yang berdetak lebih kencang. Sesampainya di kelas, Alifa terkejut begitu melihat Ustazah Komariah sudah berada di dalam kelasnya. Terlihat pembelajaran sudah berlangsung cukup lama, bahkan Alifa menjadi pusat perhatian para santri lainnya. Kenapa bisa terlambat? Kalian tahu kan apa akibat dari keterlambatan ketika berada di pelajaran saya? Tegas Ustazah Komariah yang terkenal super killer. Alifa menunduk, begitu pun dengan Izzah. Mereka berdua sama-sama merasa takut bukan main. Selesai kelas saya, kalian berdua harus membersihkan masjid. Nyapu, mengepel dan mengelap kaca jendela. Paham? Suara tegas Ustazah Komariah menggelegar ke seluruh ruangan kelas. Bukan hanya Alifa dan Izzah yang ketakutan, melainkan seluruh santri yang berada di kelas tersebut merasa takut. Alifa dan Izzah bisa membayangkan bagaimana lelahnya hukuman itu. Mengingat masjid yang sangat luas karena bisa untuk menampung ribuan para santri. Biasanya masjid tersebut dibersihkan oleh para santri yang sedang piket. Itu pun jumlahnya lebih dari 20 santri sekaligus bergotong royong membersihkan masjid. Alifa dan Izzah hanya bisa pasrah menerima hukuman dari Ustazah Komariah. Gara-gara kamu Zah, kita dihukum. Bisik Alifa. Kok gara-gara aku? Kalau kamu gak nyamperin Gus Hafi ke ruangannya, enggak bakalan kita terlambat Zah. Tapi aku ngelakuin itu semua demi kamu Fe. Jangan nyalahin aku dong. Tapi aku sudah menolak kamu tetap kekeh ke sana. Begini kan jadinya. Iya deh, aku ngaku salah. Enggak apa-apa, kita bersihin masjid. Justru pahalanya semakin banyak buat kita. Ucap Izzah sambil tersenyum. Tapi mau sampai jam berapa kita selesainya? Cuman berdua loh Zah. Iya juga ya. Di saat Alifa dan Izzah terkena hukuman, di lain tempat Gus Hafi justru senyum-senyum sendiri. Bahkan selama mengajar di kelas tahfidz, Gus Hafi terngiang-ngiang obrolan Alifa dan Izzah yang menurutnya sangat lucu. Baru kali ini, Gus Hafi melihat tingkah santrinya yang begitu menggemaskan. Bahkan Gus Hafi mengakui keberanian Izzah yang luar biasa. Bila perlu Gus Hafi harus berterima kasih banyak pada Izzah, karena telah membuka tabir kerinduan istrinya yang terlalu gengsi untuk mengakuinya. Rasanya Gus Hafi sudah tidak sabar ingin segera malam biar bisa bertemu langsung dengan istri kecilnya yang sangat menggemaskan. Ya Allah, ternyata senikmat ini rasanya memiliki istri kecil yang begitu sempurna. Mimpi itu benar-benar menjadi nyata. Dia selalu membuat aku tersenyum dengan tingkah absurdnya. Batin Gus Hafi.
Kelas kitab sudah selesai. Alifah dan Iza segera menuju gudang untuk mengambil alat kebersihan. Banyak pasang mata yang melihat keduanya, bahkan ada yang mengejeknya. Namun Alifah dan Iza mengabaikan cibiran dari teman-temannya. Seandainya ada pangeran yang datang membantu kita ya Feh, pasti hukuman ini akan terasa lebih ringan, ucap Iza sambil mengayunkan sapunya. Jangan terlalu berharap, makanya lain kali ya nggak udah aneh-aneh pakai nyamperin Gus Hafiz segala. Tapi kamu senang kan bisa bertemu dengan pujaan hati, iya kan? Ajeti pengin nikah muda. Iza sudah memiliki kebiasaan baru yaitu menggoda Alifah. Gak usah banyak menghayal. Cepetan bersihin daripada kita nggak selesai yang ada bakal kena hukuman double. Baik Ning Alifah Cia Amanda. Alifah hanya bisa mengusap-usap dadanya sendiri melihat tingkah absurd sahabatnya. Keringat mulai bercucuran. Bahkan tangan dan kakinya mulai terasa penggal. Penghuni perut pun ikut berdemo karena mereka berdua mengabaikan makan siangnya. Alifah gimana ini kaki, aku rasanya mau patah, keluh Iza. Salah kamu ini Zah. Sampai kapan kamu mau nyalahin aku terus? Aku sudah minta maaf loh. Tapi kata-kata maaf, kamu gak bisa ngilangin penggal-penggal kaki dan tangan kita Zah. Ya udah kita selesain saja biar cepat istirahat, ajak Iza. Tapi masih banyak ini Zah. Kapan selesainya? Badan aku lemes banget. Lapar juga, keluh Alifah. Sabar Alifah, tenang, habis ini aku traktir mie ayam jumbo Pak Peo. Oke, mumpung aku baik hati Fe. Baik hati apanya? Sampai bikin kita dihukum kayak gini. Gerutu Alifah. Ya ampun lu terus ini menantu Bunyai Nurul. Kalau Bunyai lihat kamu sedang membersihkan masjid segede ini, pasti beliau salut Fe. Apalagi kalau Gus Hafi yang lihat pasti bakal dipijitin kaki kamu Fe. Goda Izah demi mengurangi rasa lelahnya. Ah kamu ini bicaranya semakin ngawur. Lama-lama aku darah tinggi. Dekat-dekat sama kamu Zah. Wah pastinya Gus Hafi bisa dong nurunin tensi, canda Izah. Izah kesal Alifah sambil berteriak. Alifah memilih duduk di teras masjid untuk sementara karena benar-benar merasa lelah. Dan mengabaikan ocehan Izah yang protes. Hai belum selesai ini? Kamu mau kemana? Tanya Izah begitu melihat Alifah meletakkan alat pel di lantai begitu saja. Izah menatap tak percaya melihat Alifah memilih duduk sambil bersandar di teras masjid, sambil meluruskan kedua kakinya. Izah menggelengkan kepalanya namun tetap meneruskan hukumannya. Izah sendiri pun sudah merasa lelah, namun kalau dirinya ikut istirahat pasti hukuman ini akan lebih lama selesainya. Terpaksa Izah merelakan sahabatnya sekaligus istri dari Gusnya beristirahat. Kasihan banget kamu Alifah. Seandainya Ustazah Komariah tahu kalau kamu istri dari Gus Hafi, pasti kamu tidak mungkin terkena hukuman seperti ini. Kamu pasti akan mendapatkan perlakuan istimewa. Batin Izah sambil terus melajukan kain pelnya. Assalamualaikum MB Alifah. Alifah yang sedang memejamkan matanya pun membuka matanya karena terkejut mendengar suara salam. Waalaikumsalam. Mbak dalam ada apa ya? Tanya Alifah begitu melihat pelayan yang biasa bekerja di rumah Umi Nurul alias mertuanya. Ini Mbak, saya disuruh Gus nganterin makanan ini buat Mbak Alifah dan temannya Mbak Alifah. Dari Gus buat kami. Tanya Alifah untuk memastikan tidak salah dengan pendengarannya. Iya, katanya Gus Hafi Mbak Alifah sedang dihukum bersihin masjid. Jadi saya antar ke sini langsung. Terima kasih banyak Mbak Dalam. Sampaikan ucapan terima kasih banyak dari kita buat Gus Hafi, kebetulan sekali kita berdua sedang kelaparan. Bukan Alifah yang mengucapkan terima kasih melainkan Izah yang sudah berada di samping Alifah. Lalu tanpa aba-aba Izah segera meraih piring yang berisi nasi dan sayur pecel komplit dengan tempe dan ayam goreng. Izah memakannya dengan lahap, membuat Alifah terpelongo. MBN Dalam pun ikut tersenyum melihat tingkah Izah. Kamu ini malu-maluin banget Zah. Main bat aja. Protes Alifah yang sudah terlanjur malu pada Mbak Dalam. Kenapa harus malu? Kalau malu yang ada kita bakal kelaparan Alifah. Malunya ditunda dulu sampai kita kenyang. Jawab Izah sambil mengunyah makanannya. Alifah melirik Mbak Dalam yang sedang menertawakan sikap Izah. Kalau kamu malu, mending jatah kamu buat aku aja. Biar gak mubazir. Kasihan Mbak Dalam sudah jauh-jauh nganterin ke sini. Ucap Izah dengan santainya membuat Alifah menggelengkan kepalanya. MBN Dalam sendiri sudah mengetahui status Alifah yang sudah menjadi istri Gus Hafi. Kebetulan waktu acara ijab kabul berlangsung Mbak Dalam yang menyiapkan jamuan untuk kedua orang tua Alifah.
Gus Hafi mendengar kabar Alifah dan Izah yang mendapat hukuman membersihkan masjid dari para ustadzah yang sedang berkumpul di ruang asatid. Dia berinisiatif menyuruh Mbak Ndalem untuk mengantarkan makanan dan minuman untuk Izah dan Alifah. Gus Hafi bisa membayangkan bagaimana lelahnya kedua santri itu dalam menjalani hukuman. Gus Hafi tidak tega saling melepas rindu. Tepat azan maghrib berkumandang, Alifah dan Izah baru selesai membersihkan hukuman. Itu pun dibantu dengan Mbak Ndalem dan beberapa santri senior karena hari mulai menjelang sore. Khawatir ketika jamaah maghrib berlangsung Alifah dan Izah belum menyelesaikan hukumannya, sehingga santri senior berinisiatif untuk membantunya. Alifah dan Izah tak henti-hentinya mengucap terima kasih pada santri senior dan Mbak Ndalem yang sudah sukarela mau membantunya hingga selesai. Saat ini Alifah dan Izah sedang membersihkan diri. Beruntung kamar mandi tidak mengantri sehingga tidak membutuhkan waktu lama. Mereka berdua sudah bersiap mengikuti sholat maghrib berjamaah di masjid. Bisa kena hukuman lagi kalau tidak berjamaah. Karena Ustazah Komariah selalu mengawasi para santri-santri, kebetulan malam ini malam Jumat, sehingga pada maghrib mereka semua melakukan rutinitas dengan membaca surah Yasin dan tahlil bersama. Santri putri dan santri putra berada di masjid yang sama, namun ada pembatas di tengah-tengah sehingga antara putra dan putri tidak bisa saling bertemu. Kebetulan Gus Hafi yang memimpin membaca Yasin dan tahlil, Alifah dapat melihat dengan jelas keberadaan Gus Hafi yang duduk di depan menghadap ke arah para santri berdampingan dengan para ustadz lainnya. Alifah segera menundukkan pandangan begitu Gus Hafi hendak menatap ke arahnya. Meskipun sejujurnya Alifah ingin berlama-lama memandang wajah Gus yang ia rindukan, namun tetap bersikap sopan dan menundukkan pandangannya. Begitupun dengan Gus Hafi yang sangat betah menatap Alifah. Bahkan santri yang berada di sekitar Alifah merasa ger. Mereka mengira kalau Gus Hafi sedang menatap mereka, padahal tatapan Gus Hafi hanya tertuju pada wanita impiannya. Pasti dia kelelahan. Separuh waktu dia gunakan untuk membersihkan masjid sebesar ini. Batin Gus Hafi menatap iba pada sang istri. Andai saja Ustazah Komariah tahu kamu istriku, pasti dia tidak akan tega menghukum kamu seperti itu. Rasanya aku sudah tidak sabar untuk mempublikasikan pernikahan ini. Gus Hafi hanya mampu berbicara dalam hatinya. Selepas jamaah sholat Isya, Gus Hafi dengan menghampiri Izah dan Alifah yang masih mencari sandalnya. Gus Hafi tidak peduli dengan tatapan para santri yang lain. Kalian berdua ikut saya ke dalam, ucap Gus Hafi dengan tegas. Baik Gus, sekarang, bilang Alifah yang menjawab melainkan Izah seorang. Iya sekarang, sudah ditunggu Ning Syafah, tegas Gus Hafi. Tapi apa boleh saya menaruh mukena dulu ke asrama Gus? Tanya Izah yang langsung mendapatkan semprotan dari Ustazah Komariah. Izah, kalau mendapatkan titah langsung laksanakan, jangan membantah. Suara Ustazah Komariah menggelegar membuat Alifah merinding dan memilih diam tanpa berani menatap Ustazah tersebut. Maaf Gus kalau mereka tidak sopan, ucap Ustazah Komariah pada Gus Hafi dengan suara yang dibuat selembut mungkin. Namun Alifah merasa mual mendengarnya. Namun Alifah merasa lega ketika Gus Hafi tidak nanggapi ucapan Ustazah Komariah. Dari dulu Ustazah Komariah selalu mengejar-ngejar Gus Hafi, tapi sayangnya Gus Hafi tidak pernah meliriknya sama sekali. Hanya berbicara seperlunya saja. Itu pun jika ada keperluan yang mendesak menyangkut seputar pesantren. Sesampainya di dalam, Izah dan Alifah dipersilahkan masuk oleh Mbak Ndalem. Awalnya Izah mau kembali ke asrama setelah mengantar Alifah sampai dalam. Namun Mbak Ndalem mengatakan bahwa Umi Nurul mengajak Alifah dan Izah untuk makan malam bersama. Tentu saja membuat Izah grogi bukan main. Untuk pertama kalinya Izah berhadapan secara langsung dengan pengasuh pondok pesantren Nur. Alifah, aku gak salah dengar kan? Apa mulut aku bisa terbuka berhadapan dengan pengasuh pesantren ini secara langsung? Jangan-jangan aku gak bisa pegang sendok gara-gara saking groginya, Fe. Bisik Izah begitu Mbak Ndalem sudah meninggalkan mereka berdua di ruang tamu. Jangan lebay Izah, jangan malu-maluin juga, pesan Alifah. Tapi badan aku gemetar, Fe. Jantung aku juga jedak-jeduk mirip kang santri mukul beduk. Gimana ini, Fe? Belum juga Alifah menimpali ucapan Izah, Bunyai Nurul keburu datang menghampiri mereka. Assalamualaikum, Alifah, Izah. Waalaikumsalam Umi, jawab mereka serempak lalu meraih telapak tangan Bunyai dan menciumnya punggung tangannya dengan taksim. Kita langsung ke ruang makan saja. Kebetulan Abah sudah menunggu, ajak Umi Nurul membuat Izah semakin gemetar. Maaf Umi, saya makan malam di asrama saja Umi, tolak Izah secara halus.
Lo kenapa? Sudah, ayo kita makan di sini bareng-bareng. Jangan sungkan. Kamu bisa nemanin Alifah. Iya kan, Nak? Umi Niruk meminta dukungan pada menantunya. Enggi Umi, jawab Alifah lalu menggandeng tangan sahabatnya yang sudah terasa dingin sedingin salju. Izzah hanya bisa pasrah. Jika pengasuh pondok yang memberikan titah, sebagai santri Izzah harus tetap patuh, meskipun jantungnya semakin berdetak dengan kencang. Assalamualaikum Abah, sapa Alifah sambil tersenyum. Alifah melirik kursi Gus Hafi yang masih kosong, entah kemana penghuninya belum terlihat sama sekali. Waalaikumsalam. Duduk Liv, ajak juga temanmu. Siapa namanya? Enggi Abah. Ini Izzah Bah. Jawab Alifah dengan sopan lalu mengajak Izzah duduk di sampingnya. Ning Syafa sudah berakar ke pondok nih? Tanya Alifah dengan lembut. Sudah Liv, sebenarnya liburnya masih tersisa 3 hari. Tapi adikmu itu ingin cepat-cepat berangkat, katanya mau nyiapin hafalannya biar konsentrasi. Jawab Umi Nurul sambil menyentongkan nasi ke dalam piring suaminya. Pantesan sepi, gumam Alifah. Sebenarnya kamu mencari keberadaan Syafa atau Hafi Liv? Canda Abah Abdullah membuat Alifah tersipu malu. Abah. Alifah menundukkan pandangan karena merasa malu mendengar candaan Abah Abdullah yang lebih sering bersikap tegas dan tidak banyak bicara. Tidak usah malu Liv, samperin sana suamimu. Ajak dia makan bareng. Titah Abah membuat Alifah mendadak gugup bukan main. Nyamperin? Yang bener aja, bahkan kelakuan Izzah tadi siang cukup bikin aku malu. Aku belum siap bertemu dengan Gus Hafi. Tapi aku mana berani bantah titah Abah. Selain mertuaku, beliau juga guruku sekaligus pemilik tempat aku menimba ilmu. Alifah merasa bimbang. Benar Liv, kata Abah. Samperin suamimu. Dia di atas. Umi Nurul ikut menimpali membuat Alifah tersenyum lalu berdiri. Enggih Abah. Umi. Jawabnya sambil melirik Izzah yang tersenyum seperti sedang meledeknya. Alifah berjalan menaiki tangga dengan langkah yang sangat pelan. Bahkan mirip siput yang berjalan. Setiap langkah kakinya jantungnya semakin memompa dengan kencang. Hingga langkah Alifah terhenti di pertengahan tangga karena mendengar langkah kaki dari lantai atas. Alifah mendongakkan wajahnya mendapati Gus Hafi yang hendak turun sedang menatapnya. Alifah yang akan menyampaikan pesan Abah untuk memanggilnya makan bersama lidahnya mendadak keluh. Teronggokannya terasa kering, hingga langkah Gus Hafi semakin mendekat namun Alifah tidak menyadarinya karena masih sibuk dengan pikirannya sendiri. Sudah sangat rindukan, sampai nyamperin ke atas. Bisik Gus Hafi tepat di hadapan Alifah. Deh. Alifah yang merasa terkejut melihat Gus Hafi berada di hadapannya dengan jarak yang sangat dekat. Membuat Alifah refleks bergerak mundur. Namun Alifah lupa jika dirinya berada di tangga sehingga tubuhnya hampir terjengkang. Beruntung Gus Hafi sigap meraih pinggang Alifah, sehingga terselamatkan. Teriak Alifah begitu menyadari akan terjatuh. Hati-hati, jangan melamun, kalau rindu tinggal bilang, jangan gengsi. Bisik Gus Hafi tepat di depan wajah Alifah, bahkan tubuh Alifah masih menempel dengan tubuh Gus Hafi. Jangan ditanya soal jantung Alifah yang semakin menggila. Bahkan hembusan nafas Gus Hafi berhasil menyapu wajah Alifah menumbulkan gelenyar aneh di dadanya. Kalau mau bermesraan di kamar saja. Jangan bikin adegan film India di muka umum. Ucap Abah Abdullah membuat Gus Hafi tersenyum lalu melepaskan Alifah dengan perlahan. Hati-hati awas jatuh, bisiknya. Alifah semakin malu bukan main. Bahkan Alifah berharap ini cuma mimpi bukan nyata. Pasti Izzah bakal godain aku habis-habisan, batin Alifah. Kenapa aku bisa seceroboh ini? Dilihat sama Umi dan Abah, malu-maluin aja. Alifah berbicara di dalam hatinya. Maaf Bah, istriku rindu, berakatannya. Ucap Gus Hafi sambil menarik kursi dan duduk di sebelah abahnya. Alifah merasa kesal mendengar candaan suaminya yang menambah tingkat malunya. Sini Liv, duduk, kita mulai makan. Ucap Umi Nurul untuk mengurangi kecanggungan. Kebetulan posisi ruang makan berada di samping tangga, sehingga mereka bisa melihat dengan jelas adegan tersebut. Izzah sudah kembali ke asramanya. Sementara Alifah sudah berada di kamar Gus Hafi. Kecanggungan pun terjadi di kamar tersebut. Bahkan jantung Alifah kembali berdebar-debar begitu melihat Gus Hafi kembali dari kamar mandi. Alifah yang sudah berada di atas ranjang melirik sekilas ke arah Gus Hafi. Alifah pura-pura membaca buku sambil bersandar di sandaran ranjang. Tiba-tiba Gus Hafi menyibak selimut yang menutupi kaki Alifah hingga ke pinggangnya. Gus, mau ngapain? Jangan macam-macam.
Teriak Alifa, namun Gus Hafi tetap melanjutkan niatnya. Posisi Gus Hafi berdiri di samping ranjang sambil membungkukkan badannya. Setelah berhasil menyibak selimut, tangan Gus Hafi terulur untuk memijit kaki Alifa membuat Alaif membeku mendapatkan sentuhan lembut dari lawan jenis. Lalu Gus Hafi duduk di tepi ranjang dan kedua tangannya masih sibuk memijit kaki Alifa dan mengolesi minyak kayu putih di kaki mulus milik Alifa. "Ke Gus, ya jangan, maksud aku gak usah dipijit," tolak Alifa sambil menahan gelora di dadanya. Sebenarnya Alifa merasa nyaman karena kakinya masih pegal-pegal akibat tadi terkena hukuman dari Ustazah Komariah. Namun Alifa merasa tak enak dan sungkan mendapatkan pijitan dari suaminya. "Gak usah pura-pura menolak. Saya tahu kamu kecapekan. Biarkan suamimu ini memijit kaki istrinya untuk mengurangi rasa penggal," jawab Gus Hafi dengan telaten memijit kaki Alifa. Setelah kaki Alifa selesai dipijit beralih ke lengan Alifa, membuat keduanya berada di jarak yang sangat dekat. "Kalau nggak mau dihukum ya, jangan melanggar aturan," ucap Gus Hafi sambil terus memijit lengan Alifa. Alifa menatap wajah Gus Hafi sambil menahan degup jantungnya. "Gus baik banget sih, padahal aku sering ketus sama Gus. Perlakuan Gus bikin aku meleleh," batin Alifa yang masih setia menatap suaminya. "Betah banget memandang wajahku. Kangen ya?" Ledek Gus Hafi membuat Alifa dengan refleks melingkar kedua tangannya ke pinggang Gus Hafi lalu membenamkan wajahnya di dada bidang Gus Hafi yang hanya terbalut kaos tipis. Bahkan Alifa bisa mendengar detak jantung Gus Hafi yang berdebar-debar dengan kencang. Alifa menyingkirkan rasa malunya demi menuntaskan kerinduannya yang sudah tertahan selama 1 minggu. Alifa terdiam tanpa mengatakan sepatah kata pun. Alifa mencari kenyamanan lewat pelukan suaminya. Alifa memejamkan mata sambil menghirup aroma wangi tubuh suaminya yang sudah menjadi candunya. Gus Hafi tersenyum lalu membalas pelukan istrinya. Gus Hafi mengusap-usap punggung Alifa dengan lembut sambil mengecup puncak kepala istrinya. Gus Hafi pun terdiam sama-sama merasakan sensasi baru. Hanya terdengar suara dentingan jam di kamar tersebut karena sepasang suami istri sedang sibuk dengan dunianya sendiri.